Bagi pelayan yang ada di dalam keluar mahal, mohon maaf kursi tidak ditutup pintu seluruhnya, untuk sementara bisa sambil berdiri. Standar. Baik Bapak Ibu, silakan mengambil posisi tempat yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah orang tua kita, pembimbing kita, penasihat kita, Ayahanda Dr. Andes Haji Alim bin Kasar, tepatnya pada hari Rabu 9 April 2025 pada jam 8:20 malam waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Rumah Sakit Abu Nawas. Setelah dua rangkaian fardu kifayah kita tunaikan, yaitu memandikan dan mengkafani, maka sebelum disalatkan dan dimakamkan terlebih dahulu, mari kita ikuti secara hikmat sejenak rangkaian pertama, pembacaan riwayat hidup singkat almarhum, dan yang kedua nanti akan dilanjutkan dengan takziah dan prakata mewakili keluarga. Untuk itu, untuk mempersingkat, mari kita ikuti pembacaan riwayat hidup singkat almarhum yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Narida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah Ayahanda tercinta, orang tua kita semua, Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin K. Beliau berusia 73 tahun, lahir di Enrekang tanggal 14 Desember 1952. Beliau meninggalkan seorang istri bernama Haja Nurisa Hamid dan meninggalkan dua orang anak. Yang pertama Dr. Abriyani Hafiz dan Muhammad Afandi ST. Beliau sudah punya menantu dua orang. Yang pertama Firman Nur Alamsyah
dan yang kedua Umi Kalsum, sarjana ekonomi, dan beliau meninggalkan 5 orang cucu. Saudara-saudara kandung beliau yang pertama Haja Siti Zuhra, yang kedua Dr. Haja Siti Hajrah, ketiga Siti Hafsah, 4 Zarani, kelima Siti Sunarsi, 6 Siti Sahari, yang ketujuh Siti Hadijah, dan ke-8 Zainuddin SA. Riwayat pendidikan: beliau tamat SD di Endrekang tahun 1965, tamat SMP PGAN 4 tahun Kendari tahun 1969, tamat SMA PGAN 6 tahun Kendari tahun 1970, diploma 3 IAIN Ujung Pandang tahun 1976, S1 IAIN Kendari tahun 1987. Pengalaman pekerjaan: pertama guru agama SLTP tahun 1977, guru agama SLTA tahun 1977 sampai 1981, guru agama SPGN Kendari tahun 1981 sampai 1984. Beliau menjadi Kepala Mas Pesri Kendari tahun 1984 sampai 1990. Kepala MTSN Kolaka tahun 1990 sampai 1994. Kepala Mansat Kendari tahun 1994 sampai tahun 2000. Beliau kasih MA bidang perguruan tinggi Kementerian Agama tahun 2000 sampai 2002. Beliau menjabat Kepala Mansat Kendari tahun 2002 sampai 2007. Kasih Mapenda Kantor Depak Kota Kendari tahun 2007, Pengawas Pendais Kantor Depak Kota Kendari tahun 2008 sampai beliau pensiun. Jabatan organisasi: Ketua Basnas Kota Kendari 2 periode 2013 sampai 2022. Beliau juga adalah salah seorang pembina Yayasan Umusabri bidang pendidikan sampai beliau meninggalkan kita. Demikian riwayat hidup dan pengalaman selama beliau hidup di dunia ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat dan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan takziah singkat yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Ubaid MAG. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabi asma'in. Bapak ilmautu mau'ibah, cukup bagi kita kematian itu adalah sebuah nasihat peringatan. Al-maut bernasihat. Hari ini kita hadir melayat dalam rangka untuk memenuhi sunnah Rasul
ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Al-haq tujar al-jar." Apa yang menjadi hak tetangga kepada tetangga yang lain? Bisa diartikan apa yang menjadi hak teman yang satu dengan teman yang lain, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Rasulullah panjang memberi nasihat. Di antara kalimatnya dikatakan, "Idza asaba khair karena tahu, wa idza asabatu musibah hadzaitu." Kalau ada saudaramu yang mendapatkan kebaikan, haknya untuk mendapatkan ucapan selamat. Dan kalau ada yang mendapatkan kedukaan, haknya untuk mendapatkan penguatan. Mendapatkan ucapan selamat disebut dengan tahniyah, dan penguatan disebut dengan taksiyah. Secara teori memang jemaah, kalau kesenangan itu makin banyak yang merasakan, makin besar yang dirasakan. Sebaliknya, kalau kedukaan, makin banyak yang ikut merasakan, makin ringan perasaannya. Maka kehadiran kita ini diantaranya adalah dalam rangka untuk meringankan saudara kita yang mendapatkan musibah. Keluarga almarhum Bapak Dr. Andes Haji Al-Mudrika. Kehadiran kita sekaligus diharapkan berkenan untuk menjadi saksi bahwa ayahanda Dr. Andes Haji Al-Mudrika ini adalah termasuk orang yang baik. Sekiranya 40 orang baik menjadi saksi kebaikan seseorang, maka haram Allah jasadahu ala nirah. Jasadnya haram disentuh oleh api neraka. Untuk itu saya bertanya kepada seluruh yang hadir layak sekalian, apakah orang wanita ini termasuk orang yang baik? Apakah orang wanita ini termasuk orang yang baik? Sekali lagi, apakah orang tua kita, Bapak Dr. Andes Haji Al-Mudrika ini termasuk orang yang baik? Alhamdulillah. Sampai kemarin sore menjelang buka, saya bersama dengan anak Pandi mendampingi beliau, mentalkin beliau. Terlihat persis karena terbuka lisannya sehingga lidahnya kelihatan betul. Beliau terus tidak berhenti zikir sampai kami tinggalkan seperti itu. Ya. Itu menggambarkan bagian dari ciri kebaikan beliau. Kemudian yang ketiga, kita hadir kita dalam rangka untuk mengingatkan kita semua, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqi. Sungguh yang ada pada diri kita ini tidak ada yang kekal. Apa yang ada di sisi Allah dan untuk Allah itulah yang kekal. Jasad kita tidak kekal, kekayaan kita tidak kekal, kekuasaan kita tidak kekal, bahkan keadaan tubuh kita saja tidak ada yang kekal. Ada yang diantaranya yang tadinya rambutnya hitam bergelombang, mulai uban berkabur, kulitnya yang kencang mulai kendur, matanya yang berbinar-binar mulai kabur, giginya yang kokoh mulai kendur, jalannya yang tegak antara maju dan mundur. Itu sesungguhnya surat bagi kita untuk siap-siap ke berikutnya, yaitu ke liang kubur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqah. Kata dha'iqah itu menggambarkan bahwa perjalanan menuju ke sana tidak sama antara yang satu dengan yang lain.
kita hanya bisa berharap untuk bisa berangkat dengan husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu sebagai kunci akhir. Apakah kita selamat di dunia wal akhirah atau tidak? Ketika keberangkatan kita su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita berharap semua kehadiran kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kata Atim Bil Asam, 5 kelompok yang rugi itu adalah yang pertama, dia punya ilmu tapi tidak punya amal. Yang kedua, dia punya amal tapi tidak ikhlas. Yang ketiga, ketika dia menerima musibah tidak ridho. Yang keempat, ketika menerima nikmat tidak bersyukur. Dan yang kelima, selalu hadir dalam peristiwa kematian, tapi tidak sama sekali mengambil pelajaran dari sebuah kematian. Semua yang kita tahu tidak berarti terjiwai pada diri kita. Kita semua tahu bahwa kita cepat atau lambat juga pasti akan mati. Tapi berapa banyak di antara kita yang mengambil pelajaran tentang kematian itu, yang menyiapkan diri untuk mati. Jadi di sini Bapak Ibu, bukan persoalan berani mati atau takut mati. Berani mati tidak mempercepat kita untuk mati. Takut mati juga tidak untuk memperlambat kematian kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi yang penting bagi kita, kata Utsman bin Affan, menyiapkan kehidupan setelah kematian. Untuk itu hadirin sekalian, kita doakan orang tua kita. Insya Allah kita yakin beliau adalah husnul khatimah. Dan kita doakan mudah-mudahan kuburnya menjadi kubur bagaikan taman-taman surga Allah. Dan kita doakan seluruh kebaikan tidak hanya sekedar menjadi jariah beliau, tapi juga sekaligus menjadi kenangan dan teladan untuk kita semua. Yang terakhir yang belum disebut tadi, beliau ini adalah salah seorang di antara Dewan Pertimbangan MUI Kota Kendari bersama Pak Yai Fahri, bersama Pak Profesor Haji Pairin. Ini adalah kami punya Dewan Pertimbangan di MUI Kota Kendari. Yang insya Allah perjalanan hidupnya mendidik sekian banyak generasi Muslim. Saya, Pak Prof. Pairin, ini termasuk muridnya yang diajarkan sama beliau. Di saat saya di Ummu Sabri kelas 2 aliyah, Pak Prof. Pairin kelas 3 aliyah, beliau menjadi kepala sekolah kami, yang memimpin kami, yang memberi contoh teladan buat kami. Itu semua bagian dari jariah beliau yang tak akan terputus sampai kami selalu mengenang. Keluarga, mohon selalu dikenang baiknya. Ketika melakukan sebuah kebaikan, sebut-sebut namanya. Dan kalau melakukan ibadah-ibadah, jangan lupa diniatkan juga untuknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sepatah kata mewakili keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Kedus Haji Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu adzim. Hadirin wal hadirat
seluruh kerabat, sahabat, kerabat Handai Tolang, teman seperjuangan sejawat, almarhum orang tua kami, orang tua kita, Bapak Haji Hadi Muddin yang hadir pada siang hari ini, insya Allah dirahmati oleh Allah. Tentu keluarga itu kalau kita timbang-timbang itu pasti lebih banyak tidak ikhlasnya daripada ikhlasnya untuk melihat kenyataan. Tetapi karena itu adalah satu kemutlakan dari Allah bahwa pasti akan dipanggil menghadap, maka mau tidak mau keluarga tetap katakan kita ikhlaskan keberangkatannya. Bahkan kita bermunajat, mudah-mudahan dipermulus perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya salah satu ayat yang saya katakan, saya kutip, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Harapan keluarga almarhum dipanggil menghadap kehadiran Allah insyaallah dengan keridhaannya, wa dakhuli fi ibadi, dan insyaallah dia akan berada di tempat di sisinya, wadahuli jannati, dan akan ditempatkan di dalam surganya Allah. Tapi ada yang minta dari keluarga, mulusnya perjalanan almarhum ini adalah sangat besar kaitannya dengan kita semua sahabat kerabat Handai Tolang. Beliau ini adalah orang yang berbagai macam kegiatan sebagai layanan. Tadi sudah disebut. Nah, saya akan turut minta kepada kita semua untuk memuluskan perjalanan ayahanda kami, keluarga kami menghadap kehadirat Allah. Pertama, kalau selama ia memberikan layanan, ada yang tidak sempurna, ada yang belum merasakan kenikmatan layanan yang diberikan oleh beliau, sehingga ada keresahan-keresahan hati yang tidak baik, maka tentu melalui kesempatan ini tidak ada yang paling pantas kecuali keluarga meminta untuk kita ikhlaskan, kita relakan, kita maafkan segala kekurangan beliau dalam memberi layanan. Kemudian sebelum almarhum diberangkatkan sebagai orang sosial, pasti banyak melakukan dinamika komunikasi interaksi dengan kita, dan mungkin ada saja ucapan-ucapan yang pernah melukai hati kita. Maka pasti kalau beliau biasa lari, pasti dia akan meminta maaf. Tapi mungkin itu tidak bisa lagi dia ingat. Maka melalui kesempatan ini, atas nama keluarga pun memohon kepada kita, maafkan seluruh ucapan, tindakan beliau yang ternyata pernah menggores perasaan dan hati kita. Kemudian mungkin dalam dinamika kita adalah kita berminat, jangan sampai ada ungkapan-ungkapan beliau yang merupakan berhasil utang piutang atau ada yang berupa wujud sebelum diberangkatkan almarhum. Maka mungkin diminta dengan hormat, coba dikomunikasikan dengan keluarga. Tapi ada yang lebih penting dan lebih pantas, kalau sekiranya Bapak mengikhlaskan apa yang pernah terjadi dinamika di antara kita, maka dari pihak keluarga itu pasti akan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya. Insya Allah keberangkatan almarhum berarti putus riwayat. Terima kasih kepada Pak Kiai Dr. Muhammad Yahya yang sudah mengkumpulkan kita bertanya apakah ini orang yang baik. Itu bukan persoalan yang sia-sia, karena ternyata di dalam hadis qudsi Allah berfirman, innal malaikata syuhada'a fis sama wa antum syuhada'a fil ardh. Malaikat saksinya Allah di langit dan kita semua ini adalah saksinya Allah di bumi. Ternyata orang yang dipanggil oleh Allah, ditanya oleh malaikat, siapa ini? Ini adalah almarhum yang baik. Lalu Allah bertanya, siapa yang mengatakan dia baik? Dia mengatakan seluruh pelayan. Itu kompak mengatakan yang baik. Maka kata Allah, tufattahu lahum abwabus sama, bukakan rohnya dengan pintu langit. Itulah sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kiai Yahya SMUI yang tadi sudah memberikan kita aklamasi bahwa beliau ini adalah orang yang baik. Dan saya kira ini penilaian kita, bukan hanya penilaian semua yang dipaksa, tetapi karena fakta dan kenyataan perjuangan beliau mulai dari menjadi guru sampai dengan bastar itu memberikan layanan. Saya kira itu, dan yang paling akhir sekali lagi mohon maaf kalau acara pada hari ini dalam rangka mengantar almarhum tentu mengganggu pekerjaan kita,
mengganggu waktu kita, tapi karena itulah rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Karena itu dari keluarga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Ini semua adalah rangkaian doa untuk memperlancar almarhum menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kita akan sholatkan almarhum di masjid pesantren Hidayatullah yang akan dipimpin oleh Pak Kiai Haji Yusuf. Mari sama-sama kita dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Untuk kita malam, insyaallah sebentar malam kita akan ucapkan takziah bersama selama 3 malam berturut-turut di tempat ini. Karena itu atas nama keluarga dan atas kesalahan untuk turut serta dalam acara ini. Hanya 2 orang saja.